Sida ini luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Ibu Bapak, dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, wabil khusus Wakil Rektor, ini ada Wakil Rektor 2 Pak Heri Widodo, Wakil Rektor 3 Pak Dr. Nurdiansah, dan Wakil Rektor 1 Dr. Profesor Hana Catur, pimpinan daerah Muhammadiyah Pak Burhanuddin, mana tadi? Boleh tepuk tangan enggak apa-apa. Kalau mau. Ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa sampai di sini. Ini mahasiswa semua ya, Pak? Hah? Ada SMA-nya juga? Oh, yang SMA tangannya diacungkan, mana tangan SMA? Oh ini SMA. Oh, oke. Ya. Yang SMA di atas ya Pak ya? Ya. Yang mahasiswa mana yang mahasiswa? Tangannya mana tangannya? Yang dosen mana yang dosen? Banyak juga yang dosen di sini. Alhamdulillah. Wah, saya senang sekali. Jadi gini, saya dapat undangan sebelum bulan puasa ke Sidoarjo lewat Mas Abror tuh, nah dianterin. Saya bilang insya Allah saya pengen datang ke sini karena sudah beberapa kali niat tapi belum kejadian. Prinsip saya itu begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Betul nggak? Iya. Jadi sampai betul-betul aman jalan, bismillah. Dan kemudian bisa silaturahmi, bisa tukar pikiran dengan teman-teman di sini. Nah, temanya itu menarik nih. Saya dapat tema tentang kepemimpinan transformatif. Transformatif. Ini yang datang di sini rata-rata kalau yang mahasiswa nih. Mahasiswa angkatan keberapa ini rata-rata? Yang angkatan pertama acungkan tangan. Enggak ada. Tahun kedua. Tahun ketiga. Tahun keempat. Lah ini kapan lulusnya panjenengan ya? Enggak ada yang mengaku angkatan berapa. Malu. Tadi sebelum masuk ke sini, saya sempat mampir di ruang rektor. Lalu diminta bikin rekaman pesan untuk mahasiswa. Jadi saya titip pesan buat teman-teman mahasiswa itu. Pesannya begini, masa kuliah nggak bisa diulang. Ini masa pengembangan diri. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Kalau mahasiswa sibuk di dalam kelas dan di luar kelas, maka potensinya berkembang. Aktiflah di luar kelas dan di dalam kelas. Jadi kalau ditanya kriteria mahasiswa yang baik yang bagaimana? Mahasiswa yang sibuk. Sibuk sampai waktunya seperti habis. Tapi kalau mahasiswa yang waktunya longgar, nah ini sebetulnya jurusan bermasalah ini. Begitu longgar. Kenapa? Karena waktunya sayang, terbuang. Begitu Anda sibuk, apalagi
Kalau sibuknya adalah aktivitas-aktivitas yang menunjang proses pembelajaran secara langsung, Anda punya bekal untuk masa depan yang lebih baik. Jadi saya bersyukur teman-teman yang di sini, Anda punya pilihan duduk di kosan, punya pilihan duduk-duduk di rumah, Anda punya pilihan untuk santai-santai di warung, di kantin, tapi Anda memilih untuk hadir dalam sebuah kuliah umum. Ini adalah pilihan memilih kesibukan Anda. Ya. Nah, sebelum bicara tentang kepemimpinan, saya boleh dapat mikrofon wireless nggak? Kalau ada mikrofon wireless, saya kalau di sini kayak khotbah saya ini, Pak. Kepemimpinan. Teman-teman semua, apa sih pemimpin itu? Pemimpin itu, ini kita bicara kepemimpinan transformatif. Apa sih yang disebut sebagai pemimpin? Acungkan tangan yang mau ngasih jawaban. Ayo. Sida, tidak boleh anteng. Yuk, kasih apa? Yuk, bangun yang lantang. Sebutkan nama. Aisyah. Aisyah. Ya. Nah, apa? Kepemimpinan itu bagaimana? Ya. Orang yang bisa memotivasi dan mempengaruhi banyak orang. Orang yang bisa memotivasi dan mempengaruhi banyak orang. Bagus. Ayo, ada lagi. Mana? Siapa lagi? Yuk, Anda. Langsung yang keras. Sebagai contoh untuk anggotanya. Namanya siapa? Jovita. Bagus, Jovita. Ayo. Apa lagi pemimpinan? Yuk. Langsung yang keras. Berdiri. Pemimpin itu seseorang yang mempunyai otoritas untuk mengatur orang lain. Pemimpin itu seorang yang memiliki otoritas untuk mengatur orang lain. Untuk mengatur orang lain. Namanya siapa? Ari. Ari. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Ari. Yuk. Oke, Anda. Yang keras. Langsung aja. Bisa memimpin diri sendiri dan pengaruhi orang lain. Namanya siapa? Zakiroh. Oke. Ada lagi? Yuk, Anda. Ya, langsung. Langsung aja. Namanya? Fargo. Pemimpin adalah orang yang memiliki tujuan dan bisa mengajak orang lain untuk mencapai tujuannya. Teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, saya lagi ngobrol sama mahasiswa nih ya. Ya. Teman-teman, yang Anda sebut tadi adalah pemimpin yang baik. Tapi pemimpin itu dan syarat disebut pemimpin bila punya pengikut. Itu aja. Tidak ada yang lain. Anda disebut pemimpin bila apa? Bila ada yang mengikuti secara suka rela. Kalau tidak ada yang mengikuti, Anda bukan pemimpin. Anda punya tujuan, nggak ada yang ikut, bukan pemimpin. Berwibawa, nggak ada yang ikut, bukan pemimpin. Saya sholat nih sendirian di dalam mihrab, pakai jubah imam, sholatnya sendirian, boleh nggak dipanggil imam? Nah, saya disebut imam bila apa? Ada makmum. Nah, kita ini over glorified leadership. Kita mengglorifikasi kepemimpinan itu tentang satu orang. Lupa kita ini bahwa disebut pemimpin bila ada pengikut. If you have no follower, you are no leader. Kalau Anda tidak punya pengikut, Anda bukan. Jadi pemimpin itu yang
Diikuti apa? Pikirannya, diikuti ujarannya, diikuti tindakannya. Nah, pertanyaan nih. Ketua preman di terminal, pemimpin bukan? Iya. Pemimpin baik bukan? Enggak. Nah, itu. Di situ letak bedanya. Jadi, ketika kita bicara tentang kepemimpinan transformatif, maka kepemimpinan transformatif beda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kata-katanya, pikirannya bisa menginspirasi, bisa menggerakkan sehingga terjadi perubahan. Itu kepemimpinan transformatif. Nah, ini Ari tadi bilang, mana Ari tadi? Ari tadi yang di sana itu bilang orang yang memiliki kewenangan. Nah, pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. Dia punya jabatan, tapi dia tidak punya kepemimpinan. Betul nggak? Nah, dan kita juga sering ketemu pemimpin yang bukan pejabat. Betul nggak? Iya. Kata-katanya diikuti, pikirannya diikuti, tapi tidak punya jabatan. Betul nggak teman-teman? Iya. Tetap pemimpin? Tetap. Apakah yang punya jabatan otomatis pemimpin? Belum tentu. Cirinya sederhana, lepas jabatan, lepas pengikutnya. Karena orang mengikuti karena otoritas, bukan karena gagasan, bukan karena keteladanan. Nah, jangan sampai teman-teman muda ini tidak bisa memisahkan antara pejabat dengan pemimpin. Jangan sampai Anda mengejar jabatan di masa mahasiswa, tapi tumbuhkan kepemimpinan, karena itulah yang akan membuat Anda diakui oleh sebayanya. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kuliah umum ada whiteboard nggak nih? Kalau ada saya pinjem dong. Whiteboard boleh, blackboard juga boleh. Kenapa seseorang diikuti? Ayo, ada yang angkat tangan, boleh? Karena ada apa? Ada uangnya. Wah, jenengan ini transaksional. Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa seseorang itu diikuti secara sukarela? Menurut keyakinan saya, seseorang bisa dikatakan seorang pemimpin karena memiliki sebuah pengaruh yang besar. Ya, maksud saya gini, kenapa kok diikuti? Mereka diikuti karena mereka berhasil mempengaruhi pengikut. Oh, berarti mempengaruhi, ya boleh. Apa lagi? Kok diikuti? Saya bertanya ini, kenapa kok Anda mau mengikuti seseorang gitu? Terima kasih, karena dia bisa diteladani, Bisa dia teladani. punya visi, dia punya misi, dan bisa mempengaruhi orang. Oke, punya visi, punya misi. Oke, ada lagi? Halo, yuk. Karena pemikirannya, boleh, bisa. Apa lagi? Karena cocok dengan isi hati. Cocok dengan isi hati. Jih Bu, sehati ya Bu ya. Oke, jadi nih kalau boleh saya berbagi pandangan. Kenapa seseorang diikuti? Karena dia dipercaya. Saya percaya. Nah, karena bisa saya percaya sama dia. Karena itu saya mau ikut secara sukarela. Jadi yang kalau tadi bayar itu bukan sukarela. Itu transaksi. Pertanyaan saya itu, mengapa seseorang diikuti secara sukarela? Karena Pertanyaan berikutnya.
kenapa seseorang itu dipercaya. Nih, kenapa disebut pemimpin? Karena punya pengikut. Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Bagaimana unsur kepercayaan? Apa yang membuat orang itu dipercaya? Yuk, langsung aja. Karena perkataan dan perbuatan berdiri aja. Jangan sembunyi sama kamera. Yuk. Karena apa? Karena perkataan dan perbuatan itu relevan sama. Sama. Bagus. Namanya siapa? Jovita Selja Putri. Program studi pendidikan bahasa Jovita. Oke, makasih Jovita. Bagus. Mahasiswa? Masyarakat umum? Nggih, monggo Bapak, nggih. Karena rekam jejaknya baik, boleh. Ini papan tulisnya belum datang-datang ini. Saya kembali ke cara paling sederhana. Pak, saya mau cerita sedikit nih ngomong papan tulis. Satu ketika saya bertugas di Kementerian Pendidikan. Lalu saya ajak tim di Kemdikbud, kita perlu melakukan benchmarking. Benchmarking itu apa? Pembandingan antara sistem yang kita bangun di Indonesia dengan sebuah negara. Jadi saya ajak teman-teman di Kemdikbud mikir negara mana kita harus benchmarking. Setelah diskusi muncul gagasan. Ada yang mengusulkan pendidikan di benchmark dengan Finlandia. Ada yang mengusulkan di benchmark dengan Denmark. Ada yang mengusulkan dengan Jepang. Macam-macam negara. Lalu saya sampaikan pada semua negara itu kurang kompleks dibanding kita. Jadi menurut saya kalau kita membandingkan benchmarking, cari negara yang lebih kompleks. Mana yang lebih kompleks? India. Jadi kita bikin tim berangkat ke India. Benchmarking ke India. Saya ikut tim itu. Lalu ketika di sana kami mengunjungi sebuah kampus. Nah ini saya mau ceritakan di kampus ini Pak. Namanya Indian Institute of Management di Ahmedabad. Salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Saya sampai di sana 1 jam lebih awal. Rektornya masih ada acara. Jadi saya ajak tim, yuk kita ke kampus keliling dulu. Saya masuk sebuah ruangan Pak, ruang kuliah. Pas masuk ruang kuliah, semua kursinya adalah kursi kayu tahun 70-an, 80-an. Bahkan mungkin lebih awal, karena masih ada lubang untuk naruh tinta. Oke, semua kursinya. Lihat proyektor, layarnya tidak ada yang pakai remote control, adanya ditarik. Lihat papannya tidak ada yang warna putih, papannya hitam pakainya kapur. Oke. OHP apa proyektor, pakainya proyektor LCD bukan OHP, apa LCD yang buat dicocokkan. Kalau waktu itu namanya tuh bukan OHP, proyektor yang sudah pakai pakai cocokan. Lihat fasilitas kelas, rasanya seperti di kampus era tahun 70-an, 80-an. Begitu saya masuk ke perpustakaan, perpustakaannya tidak kalah dengan MIT, tidak kalah dengan Oxford. Uangnya ditaruh di tempat yang tepat, tidak membeli kosmetik, tapi membeli substansi. Ini yang harus dibangun di kampus-kampus kita di seluruh Indonesia. Bahwa kita harus alokasikan anggaran kita bukan untuk infrastruktur keras, tapi untuk infrastruktur lunak. Nah, masih belum datang juga nih. Jadi mereka tidak pakai smart board. Kadang-kadang boardnya smart, yang nulisnya nggak smart. Betul nggak? Iya. Dan kita ini bangsa kita paling hobi upgrade HP. Pakainya cuma WA, pakainya browsing, upgrade terus HP-nya.
uang kita sering dipakai untuk hal-hal yang tidak substantif. Tidak substantif. Akhirnya untuk nulis aja mahal. Padahal yang kita butuhkan hanya komunikasi itu. Oke, kembali ke sini sekarang. Soal leadership. Apa nih leadership? Saya ingin sampaikan pada adik rumusnya adik-adik sekalian. Trust, kepercayaan, trust. Kalau Anda bawa alat tulis, boleh ditulis itu. Mana? Smartboard. Saya baru ngomong smartboard tadi. Ya. Nah, padahal saya cuma mau nulis itu aja, mahal betul alat ini, Pak. Tapi itulah bangsa kita yang harus kita ubah, serius. Saya ngomong terus terang nih, kalau kita mau maju fokus di substansi, jangan fokusnya di artifisial. Nah, akan menandakan kemajuan. Yuk. Ya, dinyalakan. Ini boardnya smart, yang bicara kurang smart nanti ini. Nah, siapin dulu dah, udah bisa nyala? Nah, jadi adik-adik sekalian, kenapa saya bicara transformational leadership ini mulainya dari sini? Karena kalau kita mau melakukan perubahan, maka kita harus bisa memahami unsurnya apa sehingga orang tergerak untuk mau bekerja bersama. Kalau transaksional gampang, kumpulkan uang, kumpulkan orang nih, panjenengan 500.000, nih tugasnya. Panjenengan 1 juta, gampang, nggak perlu apa-apa itu. Itu namanya transaksional. Tapi kalau Anda mau bicara transformatif leadership, maka unsurnya harus ada. Yuk. Mas, saya diajari dulu ya. Caranya gimana nih? Pen, hitam. Oke, gitu. Ya. Ya, sebentar. Wes, Mas, paham. Nah. Oke. Jadi. Udah, cukup. Oh. Repot ini ya. Saya akan kasih rumusnya, gini. Rumusnya ini seperti persamaan. Dilihat nih. T ini sama dengan trust. Kepercayaan. Kepercayaan itu unsurnya apa? Nomor 1 C. Apa C itu? C, ayo coba C. Bahasa Inggris ini ya. Ya, competence. Harus punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi, kira-kira dipercaya tidak? Nggak punya. Nomor 1 apa? Kompetens. Nomor 1 kompetens. I1. Apa I1? Apa? I. Ayo.
Ya Allah ya Rabbi. Apa I? Hah? Integrity. Ya, yang kedua integrity, itu yang tadi dibilang. Kata-katanya dan perbuatannya Tapi apa integrity itu aja? Enggak cukup. Enggak cukup. Seseorang yang menceritakan seluruh praktek korupsinya, dia mengatakan dan memperbuatannya. Jujur, dia menceritakan semua praktek korupsinya. Dengan jujur, boleh nggak dibilang berintegritas? Jujur loh dia. Nah, terus disebut berintegritas bila apa? Nih, kata-kata, perbuatan, konsisten, sejalan dengan nilai kebenaran dan kepentingan publik, baru berintegritas. Kalau cuma jujur aja enggak. Kurang apa koruptor-koruptor itu jujur menceritakan korupsinya? Iya. Boleh enggak disebut berintegritas? Enggak. Jadi berintegritas itu jujur dan inline dengan nilai kebenaran dan kepentingan publik. Nih. I1. I2. Ideal. Idea. Nah, ide itu masuk kompetensi. Apa? I yang kedua. Ayo tebakan. Intelektual. Intelektual itu masuk C, kompetensi. Bukan. Apa? Intention. Niat. Niat itu hanya Anda dan Allah yang tahu. Lah iya, Anda ada yang tahu. Kalau jenengan bisa punya alat ukur niat, saya pengen beli alatnya. Gak ada. Oke. Apa? Ya. Hah? Apa? Hah? Inline, Pak. Inline. Ya, inline, sejalan, sejalur. Inline. Bukan. Independen, bukan. Bukan. Apa itu intimacy? Kedekatan. Anda kalau dekat bisa nggak percaya? Percaya. Semakin dekat semakin percaya. Dan kita sering ketemu, nggak kompeten, nggak berintegritas, tapi dekat banget terus dipercaya. Betul nggak teman-teman? Ini unsurnya intimacy. Jadi, ini ada gunanya warna ini. Integrity. Oke. Kemudian competence. Jadi teman-teman sekalian, ini ketika teman-teman bicara tentang menjadi pemimpin yang transformatif, maka ini harus dikendalikan. Nah, ada faktor pengurangnya. Satu nih, ini yang mengurangi nih. Apa SI itu? Apa? Ya, bagus. SI itu artinya self interest, kepentingan pribadi. Ada orang kompeten, ada orang yang berintegritas, tapi yang dipikirinya anak ponakan saudara. Betul ya saya? Iya. Begitu kepentingannya jadi kepentingan diri pribadi, kepentingan keluarga, kepercayaan langsung turun. Nih, 3 ini membuat kepercayaan meningkat, 1 ini membuat kepercayaan turun. Jadi kalau Anda berbicara transformatif, kendalikan SI. Kendalikan kepentingan pribadi itu. Karena itu yang merusak. Bahkan teman-teman, sebagian ahli berpandangan tidak begini. Sebagian ahli itu pandangannya begini.
Mereka berpandangan ini dibagi dengan self anjlok, bukan cuma berkurang, anjlok. Begitu ada kepentingan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda mau diikuti, harus punya kompetensi, harus memiliki integritas, harus memiliki kemudian mengendalikan self. Itu modal awal untuk punya ini. Akan tetapi ini belum cukup. Ini belum cukup. Ada satu lagi yang hari ini menjadi penting, namanya naratif. Naratif leadership. Saya ada sebuah catatan, kalau boleh nanti saya akan berikan kepada Pak Wakil Rektor atau Bu Wakil Rektor tentang mengapa naratif leadership ini penting. Narasi itu penting. Kalau saya sering sampaikan, kalau memimpin itu 3 fase. Gagasan, narasi, karya. Gagasan, narasi, karya. Ini fasenya. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Anda harus bisa merumuskan gagasan dan menarasikan dengan narasi yang menggerakkan. Ketika narasinya menggerakkan, maka dia memberikan makna atas apa yang dikerjakan. Dia memberikan tujuan atas apa yang dikerjakan. Bapak sekalian, saya beri ilustrasi. Ini saya pernah mengalami. Datanya mengatakan daerah terpencil kekurangan guru. Datanya begitu. Semakin jauh dari perkotaan, semakin sedikit gurunya. Semakin jauh dari perkotaan, semakin rendah kompetensi gurunya. Betul nggak saya? Menunjukkan data itu tidak mengubah orang untuk mau bergerak. Kami mengalami Ibu sekalian. Kami membuat namanya program Indonesia Mengajar. Apa yang terjadi? Fakta itu dinarasikan. Dengan narasi. Adik-adik para sarjana, maukah Anda punya rumah kedua di pelosok? Maukah Anda menjadi guru daerah terpencil dan satu saat nanti ketemu seorang pribadi dewasa yang bilang, Pak, saya bisa begini karena Bapak dulu mengajar di SD saya yang di pelosok. Pak, maukah Anda bisa mengatakan, saya sudah mengabdi buat Republik ini di usia muda. Fakta tanpa narasi tidak menggerakkan. Tapi kalau fakta, data diberi narasi yang tepat, maka dia akan bisa membangkitkan kesadaran dan dia akan bisa menggerakkan. Dan begitu orang bergerak, maka pemimpin bisa memantau, semuanya bergerak. Kenapa? Karena ada gagasan yang dinarasikan, lalu menjadi sebuah karya itu artinya perbuatan. Bukan perbuatan pribadi, perbuatan orang banyak. Kepemimpinan yang ada sejak awal Republik ini adalah pemimpin-pemimpin yang punya ini. Betul tidak teman-teman? Kata-katanya itu, narasinya itu membangkitkan kesadaran. Pilihan katanya itu kata-kata yang berotot. Kata-kata yang kuat, kata-kata yang ketika mendengar itu tergugah. Tidak gemulai, bangkit. Surabaya ini tempatnya loh, yang legendaris. Ada satu orang pidato di radio, terus ribuan orang mau mati gara-gara dengerin pidato itu. Betul nggak teman-teman? Siapa coba? Bung Tomo.
itu dia mengeluarkan apa? Ini loh, apa? Narasi. Tapi ditopang dengan kepercayaan. Ada kepercayaan, mbok narasinya kayak apapun juga, mohon maaf, nggak ikut. Oke, teman-teman, ini pembuka. Silakan kita nanti diskusi. Tapi gagasan nih, transformative leadership. Apa itu leadership? Orang yang diikuti secara sukarela. Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Mengapa dipercaya? Karena bisa punya 3 dan mengendalikan 1. 3-nya adalah kompetensi, integrity, intimacy, kendalikan self interest. Diterjemahkan dalam bentuk narasi. Jadi kalau kepemimpinan transformatif pasti punya narasi. Kalau transaksional nggak punya narasi. Saya kasih ini Anda ikuti ya, atau saya ancam Anda ikuti ya. Itu pasti nggak punya narasi. Kalau kepemimpinan yang tidak transaksional. Jadi teman-teman sekalian, teman mahasiswa, itu kira-kira pengantar dari saya. Sekarang silahkan kalau ada yang mau tukar pikiran, diskusi, tanya jawab, langsung aja saya jawab di sini. Silahkan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Langsung banyak dari kubu perempuan semua ya. Boleh dibantu teman-teman untuk mic-nya. Kenapa? Pak Anies boleh duduk dulu Pak, monggo. Silakan. Ya. Silakan, ini yang sudah angkat 2 tangan ya, 1. Kemudian di yang dulu ini yang mahasiswa. Mas Yoga ini ya, oke. Silakan, 1, 2, 3, oh kuning ya, oke. Yang mau tanya, yang sudah ditunjuk langsung bangun ke depan sini supaya waktunya cepat Ya, nanti. boleh. Yang bertanya silakan langsung ke tengah. Ya, silakan dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anies atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini pertanyaan yang Namanya siapa Mbak? Oh, mohon maaf, perkenalkan nama saya Rizkia. 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 Ya. Ya. Dalam kesempatan ini izinkan saya bertanya. Bapak, jika Bapak ada kesempatan untuk menjadi seorang pimpinan kelak, partner seperti apa yang akan Bapak pilih? Apakah partner? Oh, partner. Ya, partner yang akan dipilih akan seperti apa? Apakah partner yang dengan pendidikan dan juga teori tentang publik yang sangat mumpuni tapi tidak dekat dengan grassroots, atau dekat dengan grassroots tapi secara teori atau pendidikan mungkin tidak mumpuni tapi kedekatan dengan grassroots sangat dekat sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih. Waktunya Pak Anies. Mbak Rizky. Dilanjut dulu ya Pak ya. Baik, silakan yang kedua, Mas. Mas, mic-nya boleh dikasihkan. Mbak, mic-nya boleh dikasihkan ke, oke. Ya. Silakan Mas, namanya. Cek. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna dari Prodi Informatika. Namanya siapa? Arjuna. Arjuna. Nah, untuk seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat, bagaimana kalau misalkan Bapak kepilih jadi pemimpin lagi, langkah apa yang akan dilakukan untuk memanfaatkan platform tersebut untuk sebagai sarana komunikasi 2 arah dengan mengambil data tersebut, opini masyarakat di media sosial untuk mencapai suatu kebijakan tertentu. Jadi tanpa ada demo kita bisa mendengarkannya di aspirasi. Ya, tanpa menyuarakan aspirasi di offline kita menyuarakan aspirasi pada media sosial online. Nah, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menggunakan data tersebut sehingga dapat disimpulkan suatu kebijakan yang tepat? Terima kasih. Terima kasih Mas Arjuna. Ini Jadi, pertanyaannya bagaimana menampung aspirasi? Ya. Kebijakan yang tepat di aspirasi media sosial tersebut. Bagaimana menampung aspirasi masyarakat supaya
memunculkan kebijakan yang tepat. Itu kalau Pak Anies menjadi pemimpin negara kita, gitu ya. Pertanyaannya mengarah ke sana, Pak. Baik, Aminnya kurang kenceng. Oke, silakan. baik. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Farhana dari Nasyiatul Aisyah Sidoarjo. Menyambung dari adik mahasiswa tadi ya, pada tahun 2000 Farhan. Farhan Dari Farhan, F. ya. Pada NA. tahun 2029 nanti apa Pak Anies berkenan untuk menyalonkan sebagai presiden lagi? Kemudian yang kedua, jika Pak Anies terpilih, bagaimana pandangan Pak Anies terkait MBG, yang mana itu dananya banyak mengambil daripada dana pendidikan, Pak, seperti itu. Gini, Pendapat Bapak terkait MBG yang mana dananya itu mengambil banyak daripada dana pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Farhan, menurut Anda gimana? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ari dari Prodi Informatika. Izin bertanya, apabila kita sebagai pemimpin kehilangan kepercayaan, bagaimana kita bisa menggapai trust itu kembali kepada pemimpin kita? Bagaimana bila kehilangan Kepercayaan. Kepercayaan, bagaimana kita bisa mendapatkan trust itu kembali. Ya. namanya siapa Namanya Mas? Mas. Ari. Ari. Oke, terima kasih, cukup ya. Teman-teman, nanti kalau cukup waktunya kita akan buka pertanyaan lagi ya. Silakan Bapak. Baik, dari 4 pertanyaan merujuk ke sebenarnya bisa dijadikan satu ya nanti. Bapak ada yang mau tanya lagi masih boleh? Ada yang mau tanya lagi masih boleh? Anak SMA. Anak SMA, boleh untuk anak SMA. Boleh, silakan yang kenceng ngomongnya ya. Ya silakan. Yang kenceng ngomongnya nggak apa-apa. Oh, boleh turun aja, Mas. Itu lewat sini, lewat samping. Oh, ada mic, ada Mas, mic. kalau boleh Anda geser menjauhi lampu Mas, nggak terlihat. Oh, iya. Geser. Cek. Lampunya terang benderang, Andanya agak gelap. Jadi, ayo geser. Ya, silakan Mas. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Akmal Irsyad dari SMA Muhammadiyah 4 Porong. Izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan suatu kebijakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan hanya terlihat dari bagusnya laporan yang telah dibuat. Baik, terima kasih. Terima kasih, singkat, padat, jelas. SMA Porong. Oke. Bisa disebutkan contohnya yang Anda lihat apa? Contohnya seperti MBG Bapak. Izin kalau menurut saya sendiri, karena itu memotong biaya pendidikan, jadi saya kurang sreg dan kurang setuju Bapak. Namanya Akmal ya? Iya. Akmal. Terima kasih Bapak. Mas Akmal. Terima kasih Bapak. Ya. Rizkia, Arjuna, Farhana, kemudian Ari dan Akmal. Oke, ini ada 5 penanya. Pertama gini, bagaimana mencari partner? Partner itu bukan sekedar satu orang ya.
Kan kira-kira apa sih partner itu? Tim. Bagaimana bentuk tim? Kira-kira kalau saya ditanya kriterianya ada. Kriteria tim itu. 1. Dia kompeten. Kedua, tak bermasalah. Kenapa saya istilahkan tak bermasalah? Karena mengukur ini agak sulit. Kecuali teman-teman punya alat ukurnya. Ukur integritas itu sulit. Makanya kalau di akuntansi juga wajar tanpa pengecualian. Kan ada masalah enggak? Enggak ada. Istilahkan tak bermasalah. Kayak itu. Yang ketiga, relevan. Orang kompeten tapi nggak relevan. Sulit kita untuk bisa menempatkannya. Harus orang yang relevan dengan pekerjaan. Relevan. Yang ketiga, yang keempat, rekam jejak. Rekam jejaknya itu apa? Berprestasi atau tidak berprestasi. Dari situ nanti akan terlihat nih. Jadi teman-teman, ini rumus bukan sekedar untuk nyari pasangan dalam artian proses politik, bukan. Ini kalau membentuk tim. Kalau Anda membentuk tim, kira-kira coba pikirkan, kompeten, tak bermasalah, relevan, dan nah, lalu ada satu bonus nih. Bonusnya apa? Seideologi. Loyalnya bukan pada pribadi, pada ideologi. Sehingga bisa berkelanjutan. Jadi kalau saya ditanya membentuk tim, itu jawabnya. Gitu ya Rizka. Dan kita jangan pernah sekedar bayangkan dekat dengan grassroots apa tidak. Ini bagian dari kompetensi. Kompetensi itu salah satunya adalah dia bisa berinteraksi dengan semua stakeholder. Dan stakeholder itu ada atas, bawah, tengah. Semuanya itu stakeholder. Itu harus bisa diatur. Oke. Arjuna, bagaimana menampung aspirasi jadi kebijakan? Jadi aspirasi warga, rakyat itu banyak sekali. Anda juga ketika nanti jadi pemimpin mahasiswa, itu Anda akan ketemu dengan aspirasi yang begitu banyak. Maka nomor 1, bukakan kanal yang bisa menjangkau semua. Buka kanal itu. Saya dulu bertugas di DKI, penduduk kotanya itu 11 juta. Karyawan DKI-nya 200.000. Yang saya pimpin sebanyak itu, 200.000 orang, 11 juta penduduk. Bagaimana? Dibuat ada 7 kanal. 7 kanal. Dari mulai yang digital sampai yang ada di kelurahan, di kantornya, semua kanal itu dibuat. Supaya siapa saja bisa menyampaikan aspirasi. Lalu dicatat. Jadi teman-teman, kita membuat sebuah sistem namanya Jaki. Jaki itu adalah sistem, pernah dengar Jaki? Nah, ya, dan Jaki itu menjadi aplikasi kota terbaik di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura. Singapura kalah sama kita. Saya bilang kalau ngalahin kota lain di Indonesia biasa. Tapi kalau bisa mengalahkan Singapura, apa? Ketika aspirasi masuk, ada proses sampai ujung, sampai final eksekusi. Jadi memastikan ada tindak lanjut sampai eksekusi. Nah ini dibuat dalam bentuk sistem. Kalaupun datangnya ke kelurahan, kalaupun datangnya ke DPR, dimasukkan ke dalam sistem itu, semua tercatat.
Dan ketahuan aspirasinya ada 1.500, yang sudah beres 1.300, ini 200 ini belum beres nih. Lalu semua yang menjadi aspirasi itu disambungkan dengan kinerja. Sehingga eksekusi yang baik mendapatkan reward tunjangan kinerja. Jadi itu teman-teman, sinkronnya. Jadi buat Arjuna, aspirasi itu seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita muncul masalah. Aspirasinya apa? Di lapangan terjadi perbedaan pandangan antara aparat dengan rakyat. Sering nggak itu kejadian? Sering. Aparatnya melakukan ini, warga melakukan ini. Ada aturan yang berbeda. Nah, muncul aspirasi itu dalam bentuk unjuk rasa. Nah, kalau ada unjuk rasa, ditemui, diajak dialog, diajak bicara. Dan kita tidak bisa memaksa warga untuk bicaranya sopan, nggak bisa. Nggak bisa. Ada warga yang bicara dengan sopan, ada bicaranya dengan keras, ada yang bicara sambil marah-marah. Nggak bisa kita melarang, ya itulah cara warga mengungkapkan pandangan. Bagian kita mendengar dan dialog. Nah, kita jangan ke bawah ikut marah, ikut dengerin. Ini pengalaman saya pribadi nih. Kalau jadi dosen, itu enak Bapak Ibu. Saya juga dosen. Kenapa? Yang masuk ruang kelas itu lulusan SMA semua. Bener nggak? Iya, udah ngalamin kelas tuh SD, SMP, SMA. Coba jadi dokter, yang masuk jadi pasien, nggak bisa dipilih. Kadang yang masuk itu galak sekali. Kadang yang masuk ngomongnya kasar sekali. Dokter tuh nggak bisa milih kayak dosen. Dia ketemu dengan segala macam jenis pasien. Kalau masuk di wilayah pemerintahan, harus siap untuk mendengarkan rakyat yang bersuara dengan sekeras apapun. Harus. Kenapa? Ya karena nature pekerjaannya berinteraksi dengan rakyat yang beda-beda. Kadang-kadang itu, Mbok Yo kalau mengungkapkan pendapat yang sopan, itu urusan dia. Cara mengungkapkan pendapatnya. Dengarkan, dialog, lihat substansinya. Lalu cari jalan keluar bersama-sama. Gitu ya. Dari pengalaman saya, kalau udah diajak dialog, ajak diskusi, cari jalan keluar, biasanya tensinya tuh turun. Bu Farhana, tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. NA ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi pokoknya gini. Bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya ya. Yang kedua apa tadi dari beliau? Dari Ari. Kenapa Pak? Yang kedua apa tadi? Oh, MBG, terkait MBG. Oh, MBG. Ah, semua udah tahu kok MBG. Pakai ditanya lagi. Tapi gini, teman-teman. Saya tadi pagi bicara. Dalam kita membangun, pendekatannya ada dua. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatan harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Pendekatan gerakan itu artinya apa? Berikan kepercayaan kepada rakyat. Kami di Jakarta pernah membuat program sarapan pagi untuk warga di Jakarta, anak-anak sekolah. Pengadaan barang jasa itu 4 tipe. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas. Tipe 2 dibuat tender, diumumkan lalu tenderkan, ada perusahaan tender. Tipe 3 dikerjakan oleh masyarakat, oleh dari penugasan negara. Tipe 4 inisiatif masyarakat, itu 4 tipe pengadaan barang jasa. Pemerintah itu senangnya tipe 1, tipe 2. Dikerjakan sendiri atau ditenderkan, betul tidak? Nah kami di Jakarta pakai tipe 3. Dan waktu kami menjalankan tipe 3,
ternyata DKI itu provinsi pertama, kota pertama yang menyelenggarakan pakai tipe 3. Nggak ada yang mau tipe 3 itu. Kenapa? Karena uangnya diserahkan rakyat. Bukan dikerjakan oleh dinas. Nih, siapa yang diserahkannya? Persatuan orang tua murid di sekolah itu. Diberikan dananya, diberikan kriteria nutrisinya, contoh-contoh menunya, lalu mereka masak diawasi oleh sesama orang tua. Wih, sesama orang tua tuh kalau ngawasin top, Bu. Bener nggak? Wih, nggak boleh salah aja udah. Bener nggak, Bu sekalian? Iya, pengawasannya oleh lingkungan. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu masak sarapan untuk anaknya jauh lebih bagus daripada standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh pemerintah. Iya. Dan anaknya suka dengan menunya. Suka. Yang dimasak ibu-ibu itu yang anak-anaknya suka. Lalu ada efek yang kami gak menduga. Apa itu efeknya? Antar ibu-ibu kompetisi. Mana yang lebih bagus, lebih enak masakannya. Karena anak-anaknya menilai. Jadi pendekatannya pendekatan kepercayaan pada masa. Nah, kalau itu dikerjakan, saya jamin program-program yang terkait langsung rakyat akan memiliki dampak yang lebih besar. Bukan dengan programatik, tapi dengan movement, pendekatan tindakan ya. Ini belum ngomong anggarannya. Anggarannya jauh lebih murah. Kalau pakai tipe 1, tipe 2, itu sering kalau saluran itu, airnya keserap sama saluran. Talang teles namanya. Talang itu nggak boleh, talang itu nggak boleh teles, betul nggak? Kalau talang itu harus airnya 100% ngalir, bukan? Kalau talang nyerap gimana, Pak sekalian? Nah itu, keserapnya banyak lagi. Ari, mana Ari tadi? Ini pertanyaan bagus nih Ari ini. Ari tanya begini, Pak, kalau kepercayaan hilang gimana? Bisakah kepercayaan dikembalikan? Tanya nih, bisa nggak kepercayaan dikembalikan? Bisa nggak kepercayaan dikembalikan? Bisa, ya jawabannya bisa. Bisa. Tetapi recovery-nya sering perlu waktu yang tapi panjang pendek tergantung usaha kita. Jadi jawaban Ari, ya bisa. Lalu cari sebab mengapa terjadi penurunan kepercayaan. Apa penyebabnya? Jadi kalau misalnya tadi di sini kepercayaan ini drop, Anda cek apakah karena faktor kompetensi, apakah faktor integrity atau faktor intimacy. Kalau Anda nggak pernah berinteraksi lama-lama kepercayaan itu turun. Berarti ngobatinya apa? Interaksinya ditingkatkan. Kalau ternyata apa yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan harapan, oh bisa ini dianggap integritasnya bermasalah. Maka teman-teman bisa mengalami problem di sini. Soal integriti. Dan pemimpin tidak mungkin membuat keputusan yang semua orang setuju, nggak mungkin. Pasti akan ada keputusan yang orang tidak setuju, dan tidak setuju itu bisa mengurangi derajat nah, tapi bisa recover tuh dengan keputusan-keputusan berikutnya, gitu ya. Terakhir, Akmal. Ya, Akmal mana tadi? Amal, kamu turun, Akmal. Jadi teman-teman, yang tadi bertanya tolong maju ke depan dong. Farhana, Ari, siapa lagi tadi? Arjuna, ya. Rizkia, Arjuna, yuk maju ke depan. Saya ada hadiah buku nih buat yang tanya ini.
Maju ke atas. Silakan naik. Maju ke atas. Maju ke atas. Nih Pak Prana. Ini ada buku tentang leadership. Nah, oke, makasih. Anda buka plastiknya nanti saya tanda tangani. Buka plastiknya. Nah, sambil mereka mengerjakan, ini namanya multitasking, sambil saya jawab pertanyaan Akmal tadi. Ya, nanti siapin, nggak apa. Biar buka plastik dulu nih. Mundur aja dulu dikit, mundur dikit. Nah gitu, ya oke. Jadi bagaimana kalau ada kebijakan yang dirasa prakteknya tidak sesuai dengan harapan? Sering nggak kita alami itu? Sering. Kalau kita memegang kewenangan, maka kita harus terbuka dengan koreksi. Kenapa sih? Kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor 1, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh. Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Jangan pernah takut untuk mengkoreksi. Jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik. Memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya. Uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi, saya berhak untuk mengkritik. Karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau mahasiswa, Anda harus kritis. Kritis. Kalau mahasiswa memuji, nggak menarik. Mahasiswa itu bagian mengkritik, nggak apa-apa. Kenapa? Tumbuhkan itu kemampuan berpikir kritis. Mengkritik. Nah, jadi teman-teman, ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat yang bilang, "Mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya." Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok, gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi. Bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja nggak apa-apa, cukup. Sehingga teman-teman kita akan bisa mengkoreksi. Kenapa sih di pemerintahan itu selalu harus ada? Kalau naik mobil, kalau Anda pernah nyetir, ada namanya front view, pandangan ke depan. Terus ada namanya pandangan ke belakang, namanya pakai kaca spion. Pertanyaan, apakah pandangan ke depan dan kaca spion sudah memberikan informasi 360 derajat? Ada namanya blind spot, ya kan? Yang nggak kelihatan tuh pakai kaca spion di sini, nggak kelihatan pakai kaca spion di sini, betul tidak? Nah, rakyat itu sering menunjukkan blind spot. Jadi kalau rakyat menunjukkan blind spot itu harusnya bilang terima kasih. Bukan kemudian malah protes. Jadi Akmal, kalau ada kebijakan yang meleset, termasuk MBG, sampaikan kritiknya, sampaikan koreksinya, tunjukkan di mana salahnya, biar pemerintah nanti mengkoreksi. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, ada tadi yang tanya, bagaimana menilai keberhasilan? Kalau menilai keberhasilan, Anda lihat rencananya. Pemerintah berencana membangun 300 fakultas kedokteran. Anda cek, udah berapa yang terbangun sekarang? Pemerintah berencana membangun 300.000 jembatan di pedesaan. Anda cek udah jadi belum? Menyiapkan MBG, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Sudah berapa persen yang jadi?
berencana untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Anda cek udah jadi apa belum? Jadi menilai keberhasilan itu dari rencana dibandingkan dengan pelaksanaan. Itu cara menilainya. Teman-teman, waktunya sudah habis. Senang bisa berinteraksi, senang bisa tukar pikiran. Insya Allah satu saat nanti kita akan ngobrol lagi. Ya, semoga dialog kita memberikan manfaat bagi saya juga belajar, bagi teman-teman juga belajar, dan selamat meneruskan program sampai tuntas. Yang sedang skripsi mudah-mudahan segera selesai. Amin. Yang sedang kuliah mudah-mudahan kuliahnya bisa jalan dengan baik. Amin. Titip, jadi mahasiswa yang sibuk, jangan mahasiswa yang waktunya longgar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama dulu dengan para penanya ini ya Pak Anies. Baik, kalau boleh kami simpulkan.